من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم أهل بيته الطيبين الطاهرين وسلم الله يفتح لنا الله يحببنا ويقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطلا في الإثم والعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi daraini amin. Wa minal munjiyat ifsa'us salam wa talaqatul wajhi wal musafahah wal qiyamu bil lail was sakha wa qatratus siyam. Di antara hal-hal yang menyelamatkan kita adalah ifsa'us salam, menebarkan salam. Ucapkan salam. Kalau ketemu orang Islam, ucapkan assalamualaikum. Ya, baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini diperintahkan. Ifsa'us salam. Salam yakni ucapan assalamualaikum. Salam juga diartikan keselamatan. Ya. Orang Islam memberikan keselamatan bagi siapapun manusia, terkhusus kepada orang Islam itu sendiri, ya, terhadap orang Islam. Wa talaqatul wajhi, ya, wajah yang senang. Talaqah, ceria, senang, ya, tunjukkan, tampilkan wajah yang senang kalau ketemu orang Islam, ya. Senyum ketemu orang, kan kasihan ya. Di rumah lagi bermasalah, ketemu kita dia senang, assalamualaikum, kita tanya gitu. Insyaallah itu akan terlupakan beban hidup juga, ya. Dia punya utang-utang, lupa, masuk musola orangnya baik-baik, semua senyum, gitu ya. Kalau kita lari dari rumah masuk ke musola semuanya cemberut, kan bahaya itu, ya. Kemudian wal musafahah, musafahah salaman, ya, berjabat tangan, begitu. Ini juga sunnah. Tasafahu, ya, berjabat tangan kalian. Yudhibul ghilla ankum, ya, akan dihilangkan ghil. Ghil itu kebencian. Orang kalau lagi kurang pas sama orang, tiba-tiba dia ngajak salaman, hilang kita. Kita mau marah, salaman duluan, udah. Gitu. Tapi yang benar salamannya, ya. Kalau salaman dengan wajah yang senang, kemudian ditanya, mau apa lagi, mau marah ngapain juga, ya, bikin tua malah, marah-marah. Ya. Tapi yang benar, kalau yang salah dia salaman begini, nggak dilihat wajahnya, nah itu ada cara yang salah itu, ya. Jadi dilihat wajahnya, ya. Lihat. Jadi musafahah sendiri. Kapan indal liqa, kalau waktu bertemu, ya, itu yang dianjurkan. Lama tidak berjumpa, berjabat tangan. Tapi itu pun harus ngerti kita, ya. Itu pakai dzauq itu pakai cita rasa. Ngerti. Orang udah buru-buru, jangan salaman. Itu misal ya. Ini tahu orang lagi buru-buru, itu salaman. Barokah, bukan barokah itu, ya. Cuci belum bersih, habis makan, kita nggak bersih. Mau ambil barokah, mau salaman sama orang juga, kan kasihan nih Ustadz ini, ya. Jadi harus ada dzauq, ya.
Kalau baru ngerokok, tangannya bawa rokok, ya jangan salaman sama orang, sayang. Ya, ini Ustadz, orang mau berangkat ke masjid pakai minyak wangi, mau ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Kita habis ngerokok, wah, tuker ini, tuker baunya ya. Yang kita ajak salaman nanti bawa rokok, kita bawa wangi, kan? Ya. Jadi ada caranya juga. Ya, nanti akan dibahas ya. Musafahah. Gampang ini semua ya, mengucapkan salam, wajah yang ceria, talaqatul wajhi, musafahah, berjabat tangan. Ini agak berat dikit. Wal qiyam bil lail. Bangun malam. Nah, bangun malam ini hanya orang-orang yang punya himmah, ya, orang-orang yang punya himmah untuk bangun malam, ya. Kalau Syekh Abdul Hadi As-Sudi, ya, beliau membacakan qasidahnya itu, Nasimul wasli habba 'ala nadamah wa askarahum wa ma syaribu mudamah wa malat minhumul a'naqu mailan li'anna qulubahum muli'at gharamah. Itu gambaran Syekh Abdul Hadi menceritakan bagaimana kehidupan para wali-wali Allah itu di tengah malam. Ya. Orang yang qiyamul lail itu enggak genit. Orang yang sudah merasakan qiyamul lail itu enggak genit, enggak kepingin dilihat orang, enggak kepingin dipuji orang, karena dia sudah punya enak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut namanya hararatul wisal, ya. Kehangatan bercinta kepada Allah dengan doa, dengan munajat, dengan qasidah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail. Tengah malam Allah Subhanahu wa taala seolah-olah begitu ya. Tengah malam itu Allah mengatakan kepada hamba-hambanya, fa'aiqadha fid duja man kana nama fanadahum ya ibadi la tanamu. Ini Allah ya mengatakan kepada hamba-hambanya, jangan tidur, ini kesempatan malam, jangan tidur, ya. Jangan tidur apa ini maksudnya? La tanamu, jangan tidur, ya. Jangan tidur untuk apa? Begadang ngapain itu? Begadang untuk sholat maksudnya, ya. Fanadahum ya ibadi la tanamu, ya. Itu panjang sekali qasidahnya Syekh Abdul Hadi As-Sudi tentang orang-orang yang senang bangun malam, dan itu da'bus sholihin, itu kebiasaan orang-orang soleh itu bangun malam, ya. Allahumma ja'al minhum, ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang mau atau yang bisa atau dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk qiyamul lail, ya. Wasakha, sakha, dermawan, ya, sakha, dermawan. Dermawan itu syaratnya orang wali, gitu ya. Orang wali itu harus dermawan. Jadi kalau ada orang wali katanya nebak-nebak benar tapi pelit, enggak masuk, ya. Itu peramal namanya. Sakha itu dermawan. Semua menunjukkan apa? Karena aulia itu enggak suka dunia, tidak cinta dunia. Orang yang pelit itu karena apa? Karena dia cinta pada dunia, berlebihan. Kalau dia punya sakha, punya sifat dermawan, dia akan berikan begitu, ya. As-sakha. Wa kasratus siyam, juga banyak puasa. Banyak puasa. Kan sudah 30 hari itu puasa Ramadan, itu yang wajib. Kurang banyak apa coba? Gitu. 30 hari itu yang wajib, yang sunnah-sunnah maksudnya, ya. Tapi nanti dipermudah lagi, ya, disebutkan siapa yang mampu orang berbanyak-banyak puasa, apalagi zaman sekarang, ya, kecuali dokter bilang kamu puasa, ya, karena puasa itu sehat. Kalau dokter yang ngomong itu baru kita mau puasa, ya. Tapi hadis-hadis Rasulullah SAW sudah banyak, ya.
An Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ala uhaddithukum bi ghurafil jannah, maukah kalian aku beri kabar tentang ghurafil jannah. Ghurfah, kamar-kamar yang ada di surga. Maukah kalian aku kasih tahu tentang taman di kamar yang ada di surga? Qulna bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Qala inna fil jannati ghurafan min asnafil jauhari kullihi. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sesungguhnya di dalam surga itu ada ghuraf. Ghuraf itu bukan ghurfah. Ya, kamar itu jangan bayangkan seperti kamar kita. Kamar di surga itu kayak apa gitu ya. Indahnya, ya. Min asnafil jawahir kullihi. Itu dari segala jenis permata ada semuanya. Kamarnya dari segala jenis permata. Ya. Yura dhahiruha min batiniha. Akan terlihat dohirnya dari batinnya. Artinya di dalam transparan, lihat begitu. Dari indah itu. Kalau permata ya, yang bagus begitu. Permata yang bagus itu bisa menghalangi, tapi ini terlihat. Bisa bayangkan itu indahnya. Wa batinuha min dhahiriha. Kalau dilihat dari dalam terlihat luar, dan dari luar terlihat dari kepada dalam, ya. Wa fiha minan ni'am wal maladzat. Di dalam surga itu ada segala jenis kenikmatan. Wa fiha minan na'im wal maladzat. Kenikmatan wal maladzat, segala kelezatan yang ada di dalamnya. Wassurur, kebahagiaan. Karena di surga nggak ada lagi itu, ya, nggak ada orang sedih, nggak ada di surga. Ya. Surga waktunya orang senang. Wassurur, mala ainun ra'at, yang tidak bisa dilihat mata. Wala udhunun sami'at, tidak bisa terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak terlintas bahkan di hati manusia. Khatar itu artinya terlintas, ya, khatar. Terlintas di hati manusia. Coba bayangkan betapa indahnya surga itu. Dari permata yang mahal, air yang jernih, sudah kita bayangkan kenikmatan seperti apa itu bagusnya surga, pasti di atasnya lagi, udah. Gitu. Kalau ada orang desa ke kota, orang kota ke desa, gitu ya, kebalik-balik ini, ya, ya nggak puas-puas orang. Nah, dulu ada orang menulis begini, berikan kami gambaran surga yang bagus. Jadi dia bosan tajri min tahtial anhar. Dia bosan dengan gambaran surga itu ada air-air yang mengalir begitu. Dia maunya surga itu pakai lift gitu. Karena dia orang udik baru sampai ke kota, dia membayangkan, dia cerita, ya. Oh, di kota itu, di Amerika itu, begini-begini, di Jepang itu. Semua kan orang kalau pulang ke Jepang itu menceritakan apa ya biasanya? Hal-hal yang kemewahan, yang duniawi itu. Ya orang ke sana, oh beginilah begitu. Maka dia minta surga yang seperti itu. Surga yang pakai lift, ya. Yang kalau seperti hotel berbintang, itu gambaran surga dianggap seperti itu. Ya. Dia biasa di tempat yang gelap sampai tempat terang. Masya Allah, kayak surga, kata dia. Kayak surga, macet gini kayak surga. Dia nggak tahu itu pada seperti apapun yang terlintas di benak dia, pasti surga lebih baik. Ya, orang kota kalau sudah dia penat kerja, ngumpulin duit, cari waktu, ayo berangkat. Dia mau bersenang-senang. Kemana? Ke gunung. Ke desa lagi, bingung orang, ya. Yang dari kota kepingin ke desa, yang dari desa kepingin ke kota. Alhasil yang dilihat di kota dan yang di desa, seindah apapun itu gambarannya,
ya, sebagus apapun di surga itu tidak terlintas kebaikannya, kebagusannya, keindahannya. Itu semua tidak terlintas di benak siapapun. Begitu. Ya. Maka Allah menggambarkan, disebutkan Allah menggambarkan surga itu tajri min tahtihal anhar. Gitu. Dan min tahtihal fitrah manusia, walaupun dia sudah di kota, ya, dia perlu bayar uang yang mahal jalan-jalan di sawah. Dia senang lihat sawah, kaki dimasukin ke, ya, ke lumpur, dia main-main gitu, kata dia udah senang. Ya, dia pergi ke Bali, pergi ke mana jauh-jauh. Cuma mau apa? Itu tadi. Main-main air. Naik pesawat mahal, ya, PCR macam-macam ya. Sambil saya cuma main-main sebentar, main-main di desa lagi. Ya. Mana bisa disamakan kenikmatan surga dengan yang ada di bumi ini? Nggak ada. Ya, jadi mengatakan wala khatara ala qalbi basyarin, tidak pernah terlintas di hati manusia. Artinya keindahan surga itu tidak pernah terlintas di hati manusia manapun. Saya apa indahnya? Ya, seperti apa indahnya? Nggak ada. Itulah surga. Ya. Qala qultu ya Rasulullah. Sayyidina Jabir mengatakan, ya Rasulullah, waliman hadhil ghuraf? Untuk siapa? Untuk siapa surga-surga yang indah itu? Ya, yang tadi digambarkan tadi. Untuk siapa itu? Qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, liman afsas salama wa at'amat ta'ama, untuk orang yang menebarkan salam, wa at'amat ta'am, memberi makanan kepada orang lain, wa adama siyam, selalu berpuasa. Adama itu continue, ya, mudawamah puasa. Wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan salat malam ketika orang-orang pada tidur. Itu nanti dapat ghuraf di surga itu dia. Qala qulna ya Rasulullah, wa man yutiqu dzalik? Sayyidina Jabir mengatakan, siapa yang mampu itu? Ya. Sayyidina Jabir mengatakan, siapa yang mampu untuk melakukan itu tadi? Afsas salam, menebarkan salam gampang, assalamualaikum. Tapi banyak enggak orang ketemu enggak assalamualaikum? Nah, ya, kita kalau lagi senang, semua orang kita ajak salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lagi bahagia itu ya. Tapi kalau dia punya masalah, orang assalamualaikum, dia nggak nyambung, dia di akhirat ini akalnya ya. Dia orang assalamualaikum, dia pikiran minyak, ya. Assalamualaikum, orang dia mikir kemana-mana, ya. Utangnya negara, nggak usah dipikirin negara, ya. Kan sudah ada mikir, ya. Yang punya tugas memikir aja nggak mikir. Yang punya tugas untuk memikirkan itu tidak mikir. Kenapa ente sok-sokan mau ikut-ikut mikir juga? Udah biarin aja, ya. Nah, begitu, ya. Senang. Oh, saya peduli. Saya peduli ini keadaan. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pikirin juga, ya. Pikirin juga, nggak masalah. Ya. Afsus salam. Ya, afsus salam itu nggak mudah. Apalagi kalau ada orang punya konflik biasanya. Lagi berantem, dia yang salah. Kata yang itu setan bilang, jangan, awas, dia yang salah, jangan assalamualaikum. Gitu. Itu setan, ajakan setan ya. Nanti kurang ajar dia kalau itu ucapkan salam dulu. Biarin. Kata dia, anak muda, saya lebih tua. Kata setan, awas, kamu lebih tua. Iya tahu saya lebih tua, kenapa? Begitu terus, ya. Kamu ini guru, ini murid. Alhasil itu setan berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengajak orang untuk nggak taat. Ya, termasuk apa? Salam. Salam ini juga karena ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perintah agama pasti ada penghalangnya. Nah, yang menghalangi perintah agama itu setan. Termasuk salam. Ya, nggak usah gengsi dulu. Wah ini gimana saya? Enggak. Satu. Tapi itu nggak terlalu berat. Tapi pasti ada
ada halangannya pasti ada. Makanya Sayyidina Jabir mengatakan siapa yang bisa melakukan itu? Ya. Lalu dianggap berat. Wa'at amat to'am. Atau gampang. Ya. Tapi untuk sebagian orang ada yang berat juga. Ngasih makan orang. Ya. At amat to'am. Ini pahalanya luar biasa. Besar pahalanya. Ya. Memberi makan orang. Kita punya rezeki, beri makan orang. At'amat ta'am. Wa adama siyam, ini berat, lebih berat lagi. Wa adama siyam. Terus menerus berpuasa, wa shalla bil lail wan nas niyam, kemudian dia salat malam dan orang-orang ketika manusia sedang tidur. Qala qulna ya Rasulullah man yutiqu dzalik. Ya, qala qulna ya Rasulullah man yutiqu dzalik. Siapa yang mampu dengan tadi yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sholat malam, ya, ketika orang-orang tidur, dan itu berat. Ya. Qala ummati tutiqu dalik. Kata Rasulullah, umatku ada yang bisa melakukan itu. Wa sa'akhbirukum an dalik. Dan kata Rasulullah, dan aku akan kabarkan, akan beritahu kalian tentang tadi umatku yang bisa tadi. Man laqiya akhahu fasallama alaih, ya, raddahu alaih, ya, aw raddahu alaih faqad afsas salam. Afsas salam ini, menebarkan salam itu seperti apa? Laqiya akhahu, tiap ketemu saudaranya, assalamualaikum. Itu kita bertemu orang Islam, saudara maksudnya. Saudara itu yang ikatan saudara, fahami dalam Islam, yang bisa kita manfaatkan sampai nanti di akhirat adalah agama, ya. Ukhuwah apa? Ukhuwah Islamiyah. Wal afdal, selain ukhuwah Islamiyah itu sampai dunia aja, enggak sampai akhirat. Ya. Ukhuwah yang lain itu enggak ada sampai di akhirat. Yang ada yang ini. Ya, bahkan saudara, ya, saudara sekandung sekalipun kalau beda akidahnya dia akan pisah di akhirat. Kalau beda agamanya, ya. Kalau beda agamanya. Ya. Fasallama alaih, man laqi akhahu fasallama alaih. Ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, aw radda alaihi, atau yang mengucapkan atau yang membalas ucapannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Faqad afsas salam. Berarti orang tadi telah menebarkan salam. Mengucapkan salam atau membalas salam cukup, itu masuk dalam afsas salam. Berarti ringan ya? Mudah ternyata. Ya. Wa man at'ama ahlahu wa iyalahu min at-ta'am hatta yushbi'ahum faqad at'ama at-ta'am. Siapa orang yang bisa memberi makanan gitu ya? Memberi makanan. Memberi makanan kepada siapa? At'ama ahlahu. At'ama ahlahu. Cukup dia kasih makan keluarganya, istrinya, anaknya, ya. Minat ta'am hatta yushbi'ahum, sampai dia kenyang. Yaitu istri yang di rumah, ya, anak-anak kita di rumah kita kasih makan, jangan bayangkan panggil tamu, enggak, ya. Itu berat, itu bisa sesekali, tapi ngasih makan anak, ngasih makan istri pun itu sudah termasuk memberi makan. Masya Allah, ya. Diberi lagi kenikmatan oleh Allah Taala sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apa kenikmatan tadi? Jadi umat Rasulullah, ngasih makan istri dapat pahala, ya. Ngasih makan anak mendapatkan pahala. Tapi dari apa? Dari yang halal otomatis, ya. Yang halal. Kewajiban kita memberikan anak-anak kita dari sesuatu yang halal. Hatta yusbi'ahum, ya, sampai kenyang. Faqad at'amat ta'am, maka dia telah memberi makan. Wa man shoma Ramadan. Tadi ada masyam kan? Tadi hadisnya yang pertama ada masyam, artinya terus puasa terus enggak putus-putus. Ya, artinya selalu berpuasa. Tapi kata Rasulullah SAW di sini, ada masyam cukup dengan apa? Ramadan. Dia puasa bulan Ramadan. Berapa puasa bulan Ramadan? Berapa hari? 30, ya. Jangan diambil awal akhir, ada yang begitu, ya.
Ada yang diambil 7 hari pertama. Ya. Dosa itu dosa besar orang nggak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Haram dan dosa besar orang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian wa min kulli syahrin thalathat ayyam. Setiap bulan kemudian 3 hari. Faqad ada masyam. Jadi Ramadannya puasa, sunnahnya sebulan 3 kali. Ya, begitu ya. Itu namanya ada masyam. Dapat itu kamar yang ada di surga yang indah itu. Yang salat malam seperti tahajud. Di sini dikatakan wa man shalla al-isya al-akhirata wa shalla al-ghadata ay subha fi jama'atin faqad shalla bil-lail wan nasu niyam. Jadi orang yang gitu ya bisa sholat isya berjamaah. Sholat isya, kalau sholat isya akhir dari awal dari subuh, isya akhirnya. Maksudnya dibilang isya al-akhirah. Nah, jadi sholat isya terakhir nih. Kemudian subuhnya berjamaah. Jadi sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, cukup itu dianggap orang yang sholat qiyamul lail. Dikasih diskon lagi kita. Tadi kan maksudnya tahajud. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW diberi lagi kemudahan sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, sudah itu dianggap ya pahalanya seperti orang yang qiyamul lail. Oh berarti nggak perlu lagi. Gimana itu? Ya, jadi kita kalau nanti kita sholat berjamaah kemudian subuh sholat berjamaah bilang saya sudah qiyamul lail. Enggak, itu pahalanya yang dia meraih. Tapi orang kan mau ada orang dalam keadaan kenikmatan itu kalau melihat kenikmatan lagi di atasnya kepengin lagi. Ya. Kenikmatan maknawi, surgawi, ya. Kenikmatan di surga lihat, masya Allah, lihat lagi ke atas lebih bagus. Kita akan menginginkan itu tadi, semakin dekat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kita menginginkan hal-hal yang lebih baik lagi. Tujuannya tadi, ya, mendekati Nabi Muhammad SAW. Di sini disebutkan, kenapa? Faqad shalla bil-lail wan nasu niyam. Maka dia telah salat malam dan manusia sedang tidur. Maksudnya dikatakan yakni bin niyam, maksud daripada niyam tidurnya maksudnya al-yahud wan nasara wal majus. Yahudi, Nasrani dan Majusi itu yang tidak salat malam. Enggak salat isya, enggak salat subuh. Ya. Wa man taba'ahum. Man taba'ahum ya orang yang mengikuti cara mereka. Maksudnya apa ini? An-nasu niyam ini. Orang yang enggak salat ya tadi. Imam dia Yahudi, mungkin juga Nasrani, mungkin dia Majusi. Tapi kalau umat Nabi Muhammad bangun, Rasulullah itu mengontrol satu-satu rumah sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dilihat Sayyidina Abu Bakar salat tengah malam, dilihat oleh Rasulullah tanpa suara, nggak ada suara yang bisa didengar. Begitu. Sayyidina Umar dilihat lagi kencang bacaannya, keras, bacaannya tinggi. Keesokan hari Rasulullah mengatakan, Abu Bakar, suaramu tinggikan dikit. Malam itu tahajud. Ya, orang kalau lagi tengah malam berdoa, suarakan, jangan teriak-teriak. Tetangga dengar semua. Masya Allah, tahajud semalam. Ya, dia tahajud suara doa. Ya. Siapa? Ya, jam 2 malam doa teriak-teriak baca qasidah. Kalau yang suara pelan, tinggikan sedikit karena suara-suara itu indah, ya. Suara-suara orang berdoa, suara orang baca Al-Qur'an. Ya, jangan sampai tinggi, ya. Nanti dimarah. Ya. Enggak boleh sekarang kan? Suaranya enggak boleh, ya. Mengganggu, ya. Atau terlalu
Yang pelan kencengin dikit, tinggi suaranya. Yang terlalu tinggi pelan. Agak tengah-tengah. Ya. Diajarkan sampai itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa muallimul a'zam. Ya. Maha guru kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan semua sahabat begini, yang satu datang begini. Ada orang marah-marah, sukanya marah gampang, temperamen. Kalau marah, kata Rasulullah, la taghdab, ausini la taghdab. Ya, jangan marah. Jangan marah, cepat tua nanti. Ya, marah. Ada orang datang lagi, satu lagi suka-suka bohong. Jangan bohong. Ya, jujur. Jadi semua dikasih resep oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak satu obat, ini obatnya begini, yang satu begini, satu begini. Ya. Orang malas, orangnya udah malas mau ngapa-ngapain, malas mau bangun, malas mau kerja, malas mau ini, tidur terus. Ya. Kita datang, teman, Masya Allah, luar biasa. Saya di akhir zaman nih kayak enggak ada orang lebih tawakal daripada inti. Ya, senang, Masya Allah. Jadi saya tidur di tawakal juga. Tambah tidur lagi dia. Kaslan. Jangan taharrak, ya, gerak. Ya, orang suruh gerak, suruh kerja. Jalan, pokoknya jalan. Jangan diam aja. Yang udah malas. Begitu. Orang yang terlalu semangat kerja, wah udah luar biasa, ya. Luar biasa. Sebelum subuh udah lari, ya. Terus mau cari apa? Cari duit, dia putar-putar terus. Tapi nggak ada duit, muter aja. Udah pelan-pelan, tenang, ya. Tenang, nanti kalau sudah waktunya Allah akan berikan itu rezeki. Jadi itu resep Nabi Muhammad SAW beda-beda ya. Yang ini begini, yang itu begini. Ya, yang suka marah dilarang marah, yang suka berbohong. Ya. Bahkan ada orang izin kepada Rasulullah SAW. Ya. Yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Mau minta apa dia? Minta idalli fi zina. Ya. Boleh enggak ya Rasulullah, aku mau zina. Yang lain aku berhenti, mau minum khamr, semua aku mau kerjain, mau sholat, mau apa. Tapi zina aku mau terus. Sahabat yang kurang ajar gitu. Diam. Ya, dipanggil Rasulullah SAW menyadarkan dia, bertanya bagaimana kalau itu terjadi pada ibumu, kepada saudaramu, kepada bibimu. Marah dia Rasulullah. Artinya Rasulullah SAW Al-Muallimul A'zam sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan uslub yang paling baik. Ya, itu yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dabba ilaikum da'ul umam qablakum." Ya, telah datang kepada kalian apa itu penyakit umat-umat sebelum kalian. Ya, ada penyakit umat-umat sebelum kita itu juga ada penyakit yang mengenai umat kita. Jadi umat Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Al-hasad wal baghdha, hasad, dengki, iri. Ini penyakit enggak bagus ya. Iri. Ada orang punya nikmat, kita dengki, iri. Iri itu, hasad itu menunjukkan seolah-olah Habib Zain sering mengatakan begini. Orang kalau hasad kepada orang, kan kenikmatan itu yang memberikan siapa? Allah. Artinya kalau ada orang yang hasad itu seolah-olah gini, ya Allah, kamu salah kasih nikmat. Artinya dia mengatakan, ya Allah, kamu salah memberi nikmat pada dia, mestinya saya. Seharusnya saya, ya Allah. Saya lebih soleh. Ya, saya lebih baik. Ini sholatnya biasa-biasa, ilmunya biasa-biasa. Saya lebih berilmu. Ya. Begitu. Ini nanti timbul iri dia, timbul iri seolah-olah begitu. Saya lebih berilmu, ya. Kok dia yang lebih tersohor? Itu penyakit juga. Ya. Kenapa dia lebih bisa diterima masyarakat? Ini enggak bisa. Ya. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hasad ini penyakit ya. Wal baghdha. Baghdha itu benci. Ya. Kebencian. Hiyal haliqah. Ini ada apa? Halik itu kalau tukang cukur kalau bilang gitu ya. Tukang potong rambut itu haliqah.
Halik artinya memotong rambut mangkas, itu namanya halik. Ya. Haliqahu ya, haliqahu ad-din. Ya, haliqatud dini la haliqatus sya'r. Tapi dia memotong atau mencukur, bukan mencukur rambut, tapi dia mencukur agama. Hasad dan baghdha itu akan mencukur agamanya, artinya membersihkan ya, sampai-sampai dia terlepas dari agama itu karena hasad. Lihat orang sampai benci, hasad itu. Kenapa orang begini? Kenapa? Ya, orang-orang yang mendapat kemuliaan, hasad. Dan itu bisa terjadi kepada siapa? Kepada ulama bahkan. Kepada orang-orang yang punya ilmu kadang-kadang dia hasad. Bagaimana hasad? Nasallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah selamatkan ya. Kalau orang awam tak apa-apa. Ya. Dia senang, ada orang berilmu senang. Tapi kalau orang berilmu kadang-kadang masalah. Wah, pesaing ini. Bodoh. Ya, kalau dia mengerti ini, masya Allah, ada orang alim lagi, ini ada anak baru, tenaga muda ini, masya Allah semangat, ya, ini punya ilmu juga, dia, ayo terjun bersama-sama, ajak orang menjadi orang baik bersama, harusnya begitu, senang, ya. Atau penyakit juga, yang hadir di majelis ini, awas jangan hadir di sana, ya, saya nggak ridho, ini penyakit ini, naudzubillah min dzalik. Ya, orang suruh hadir saja. Ya, mau hadir di sana, mau hadir di sini, selagi akidahnya masih sama-sama baik, kerjakan itu. Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Ya. Demi yang jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak bisa disebut beriman kecuali kalian harus saling menyayangi. Tahabbu. Ya. Jadi kalau ada orang Islam benci sama Islam yang enggak beriman, enggak sempurna imannya. Ya. Lihat orang Islam ya, ikut-ikutan. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekarang ini bahaya. Orang Islam dibunuh dengan kesalahan yang tidak pantas dibunuh, yang lain ikut senang. Ikut senang, wah udah. Ya. Oh itu teroris. Misalnya begitu. Kita nggak boleh orang Islam ikut-ikut begitu. Kan kita belum tahu. Sudah disidang. Kalau memang teroris, dia harusnya diapain? Hukumnya. Nggak boleh, hati-hati ya. Ya, luar biasa. An-nasu ala dini mulkihim. Ya. Orang itu tergantung tadi agama daripada penguasanya atau rajanya. Dulu ada nggak orang mencaci-caci gitu? Nggak ada. Begitu. Sekarang banyak. Itu orang Islam juga hati-hati. Ya, nggak boleh sembarangan. Oh itu teroris. Tapi orang Islam, dia orang Islam, nggak bisa ditangkap misalnya begitu. Misal nih, tangkap aja kalau salah, penjara untuk dibunuh. Itu kasus yang dokter itu. Saya nggak tahu. Ya, cuma sama Islam itu sakit harusnya. Sakit hati ini sakit, ya. Yang lebih menyakitkan lagi orang-orang mengiyakan, oh iya benar. Ada yang tambah lagi, itu ijtihad. Nyawa orang ijtihad. Ya, kalau dia berijtihad benar dapat pahala 2. Kalau salah 1, masih pahala juga. Padahal man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Orang yang membunuh orang Islam, balasannya adalah jahanam. Ya, hati-hati. Tadi kita ingat Ibnu Tawus. Ya, Ibnu Tawus waktu diminta untuk mengambilkan apa? Wadah itu tinta. Dia enggak mau. Enggak, aku takut kamu menulis sesuatu yang haram, yang zalim. Nanti aku dapat dosanya. Nah, ini juga orang sudah berbuat kesalahan kemudian kita melegalkan padahal kita nggak punya ilmunya, kita nggak tahu kejadian itu seperti apa sebenarnya. Minimal diam. Ya. Orang yang mengiyakan satu kedoliman, dia akan mendapatkan kedoliman. Dia akan diperlakukan dolim yang sama. Kata Rasulullah SAW, wala tu'minu hatta tahabbu. Harus saling menyayangi. Orang Islam itu harus saling menyayangi. Kuncinya itu, mau dapat syafaat Rasulullah SAW. Ingin bersama Rasulullah. Walladzina ma'ahu. Dan orang yang bersamanya, bersama siapa? Rasulullah.
Waladina kita ingin bersama Rasulullah. Asyidda'al kufar ruhama'u bainahum. Ruhama harus saling menyayangi, ya. Afala unabbiukum bi syai'in idza fa'altum tahabbtum? Kata Rasulullah, maukah aku berikan kabar kepadamu, ilmu kepada kalian apabila sesuatu yang apabila kalian melakukan kalian akan menjadi saling menyayangi. Kalau kalian melakukan ini maka kalian akan saling menyayangi. Apa? Afsus salama bainakum, ucapkan salam di antara kalian. Afsus salam. Coba ini resepnya mudah. Umat Islam ketemu assalamualaikum. Nah, dulu kalau orang pakai peci sudah assalamualaikum. Sekarang lihat dulu. Lihat, ini mereknya yang mana ini? Hah? Ini merek yang mana ini? Hah? Ini Nusantara atau yang mana ini? Hah? Ini yang batik atau yang gamis? Ini yang nggak baik, ya. Jangan. Semua umat Islam. Bahkan kalau di sini kan mayoritas Islam, ya mau pakai apa aja anggaplah Islam itu. Assalamualaikum. Assalam, jamaah tunggu-tungguan. Lihat. Wah, kurang cingkrang yang ini. Oh, gitu. Oh, satu lagi, oh ini enggak pakai jenggot. Yang satu, wah jenggotnya ketebelan. Ya, jangan. Umat Islam, ya. Senangkan umat Islam itu supaya meraih tadi, ya. Udah, tinggal sedikit insyaallah. Masih ada satu lagi ya? Hah? Ada berapa lagi? Sebelum Ramadan? Satu lagi ya? Ya udah. Satu lagi insyaallah. Wallahu a'lam.